Shalom saudara, apa kabar semuanya? Sekali lagi salam damai sejahtera buat kita semua. Bagaimana dengan saudara yang ada dimanapun saudara berada sekarang? Semoga semua tetap sehat-sehat dan masih semangat. Kita sebentar akan baca firman juga yang akan pasti dapat sesuatu daripada Tuhan ya saudara. Tapi sebelum itu, mari saya ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan kami perlukan. Cukup bagimu Tuhan, pemilik hidupku. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan
sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Kami butuhkan pertolongan. Save us, O Lord. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan
Bapa, kami butuh Engkau ya Tuhan, hadirlah di setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami tidaklah sempurna Tuhan. Kami bersyukur Kau Tuhan yang mau dekat dengan kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami pengen intim sama Engkau Tuhan. Kami pengen bisa merasakan Engkau ya Tuhan. Kami pengen benar-benar dapetin bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Dan Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu. Dan kata-kata yang baru, kata-kata yang ajaib yang daripadamu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kasih kami pengertian sama-sama. Supaya benih yang tertabur juga boleh tumbuh ya Tuhan. Mau belajar firman-Mu Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi, salam damai sukacita juga ya. Nah, mari kita bersukacita setelah kita akan baca firman Tuhan. Mari kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-22. 2 Tawarik pasal yang ke-22. Oke. Tentang Raja Ahazia. Pemerintahannya sebentar saudara, cuma 1 tahun. Ahazia ini lanjutan daripada pasal sebelumnya, Raja Yoram, yang juga sama bejatnya. Sebelum Yoram justru raja yang melakukan kehendak Tuhan, Yosafat. Ya, jadi kelihatan kalau kita nggak turunkan sesuatu, ya ini mungkin bisa dibilang peringatan keras buat kita semua saudara. Jangan sibuknya cuma kerja, cari duit, dan pelayanan saudara. Tapi mari kita ajar anak-anak kita saudara, keluarga kita saudara. Karena kita gak pengen saudara, buat apa generasi kita luar biasa, tapi generasi bawah kita bobrok, sama aja kan saudara. Ya, Ahazia, Raja Ahazia pasal 22 ayat yang pertama. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Jadi sisa 1. Ya udahlah, diangkat aja saudara. Mengambil keputusan karena keterbatasan. Dengan demikian Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri. Jadi istrinya Yoram itu Atalia. Atalia anaknya Ahab. Ya, Ahab istrinya Jezebel. Sudah ada benih, ya, maksudnya pengkhianatan terhadap Tuhan. Saudara. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasehatinya, Jezebel, untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Raja Israel, untuk perang. Jadi ada juga Yoram bin Ahab. Jadi Raja Israel yang sekarang, yang tandemnya, istilahnya bukan tandem ya. Kan ada Yehuda sama Israel saudara. Kalau Yehudanya sekarang Ahazia, ya Israelnya namanya juga Yoram bin Ahab. Ya, Raja Israel, mereka aliansi saudara untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, melawan Aram di Ramot Gilead. Tapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Israel untuk berobat, diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Ramah pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram Raja Yehuda, ia pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Nah, perikop selanjutnya, Ahazia dibunuh Yehu. Yehu itu siapa saudara? Yehu itu ada, kita baca dulu deh ya, ayat 7. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan. Jadi Yehu ini panglima yang diurapi Tuhan, ya, melalui Elia tentunya. Yehu cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Ya, sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara Ahazia
yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Jadi yang berontak-berontak terhadap Tuhan semua dibunuh sama Yehu. Lalu ia mencari Ahazia, yang terakhir nih mungkin ya, Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria, dibawa ke Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga karena orang dia ini cucu Yosafat, ya, yang dipandang Yosafatnya, saudara, bukan Yoramnya, papanya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Aduh, pengen banget ya saudara. Ya, kalau saya baca ini, saya pengen banget rasanya satu hari, saudara. Saya percaya bahwa Alkitab itu tidak selesai, saudara. Itu terus ditulis sebenarnya karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi kita. Saya pengen banget ya kalau ternyata nanti saat terakhir saya bertemu Tuhan, saudara, tertulis bahwa misalkan Randy, ya, seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu benar-benar satu tujuan hidup, saudara, benar-benar yang harus kita kejar. Dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Habis semua, saudara. Nah, saudara, ya, jadi Yosafat baik, anaknya nggak baik. Yoram, anaknya lagi udah satu-satunya Ahazia, ya. Terus udah nggak ada siapa yang bisa kasih masukan. Jadi semua, saudara, input semua dari yang jahat, yaitu dari keluarga Ahab. Ya, Ahab begitu juga, saya rasa ada satu faktor di mana istrinya Jezebel itu menyembah berhala. Dia yang bawa virus itu, saudara, kepada semuanya ini, saudara. Ya, nah kita tahu ceritanya bahwa Ahazia aliansi sama anaknya Ahab ya, raja Israel. Ahazia rajanya Yehuda, mereka aliansi, yuk kita serang Aram, gitu. Kalah, ya, terus Yoramnya terluka, Ahazia mau mengunjungi, terus Tuhan bekerja juga, ya, tentu lewat Elia mengurapi Yehu. Yehu adalah seorang panglima yang luar biasa, saudara. Nanti kita akan lihat Yehu itu babat habis Ahab, semua penyembahan berhala Baal itu dibabat habis, ya. Virus-virus sampai ke bawah ke Ahazia semua dibabat habis. Tapi nanti kita juga bisa tahu bahwa Yehu itu terakhir ya juga ujung-ujungnya berbuat dosa juga. Dia emang hancurin Baal worship, tapi penyembahan yang lain dia maksudnya dia okein, saudara, ya. Nanti Yehu juga menjadi raja Israel, saudara, 28 tahun lamanya. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita bisa belajar di sini. Ya, mungkin ayatnya singkat, tapi pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar. Tadi yang pertama, ya, mungkin saudara udah bosan kalau saudara ikutin ini. Saya sering kali atau mungkin pengajar yang lain bilang bahwa kita harus ajarin keturunan kita. Tapi terus ada sampai sekarang, saudara. Ini artinya Tuhan tuh berbicara keras banget sama kita. Ya, poin yang pertama, saudara, ajari anak kita takut akan Tuhan. Itu utamanya. Ajarin dia cara cari duit lah segala macam, itu belakangan, saudara. Saudara cari duit baik tapi belum tentu benar. Yang benar adalah ajarin keturunan kita itu kenal Tuhan, cari Tuhan. Karena sumbernya semua dari Tuhan. Kalau mau kelihatan sejahtera, lintas generasi, saudara, stop kegiatan-kegiatan yang cuman bekerja terus, atau stop males. Mulai kita bangun hubungan sama anak kita. Ya, supaya Yosafat, Yoram, Ahazia gak kejadian di dalam silsilah keluarga kita. Ya, saya sendiri juga mau komitmen, saudara. Saya harus perkenalkan Tuhan secepat mungkin kepada anak saya. Saya harus doakan dia. Kalau bisa sedari dia di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun. Kalau dia bisa diurapi sama Tuhan, bisa berbahasa roh. Saya kejar itu, saudara. Sejak dari dulu saya mau dia kenal nama Yesus. Sejak dari dulu saya mau ajarin dia bahwa segala sesuatu tanya papa ya. Kan dia belum ngerti Alkitab. Tanya papa ya, yang mana yang benar yang salah gitu. Mari kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, saudara. Apalagi kalau anak saudara udah gede. Udah keburu gede. Udah susah dibilangin, saudara. Berdoa, saudara. Puasa, berdoa. Supaya anakmu dijamah Tuhan. Teteskan air mata. Bahkan teteskan darah. Supaya keturunan-keturunan kita itu diselamatkan, saudara. Dan mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita lihat. Bahwa Ahazia diangkat sama penduduk Yerusalem. Karena sisa itu aja raja. Ya, saya selalu suka sama tema yang namanya make decision.
Karena menurut saya membuat keputusan sangatlah susah, saudara. Ya, kita lihat bahwa Ahazia diputuskan untuk diangkat jadi raja. Karena apa, saudara, dia diangkat? Karena ketersediaan. Ya, sisanya cuman itu. Tinggal itu aja. Saudara pernah mau makan? Kenapa lu makan itu? Itu kan kagak enak. Ya cuman itu doang yang buka, ya terpaksa harus makan itu, saudara. Ya, artinya gini, saudara. Jangan sampai kita mengambil keputusan karena yang tersedia cuman itu. Contoh lain lagi, saudara, tentang jodoh. Ya, mari kita, kalau saudara yang sedang mencari jodoh, saya percaya jodoh adalah salah satu hal yang ada di dalam doanya Tuhan juga buat kita. Ya, mari kita berdoa buat jodoh, contohnya seperti itu. Kenapa, saudara? Karena jangan sampai kita main-main sana sini segala macam. Nanti saudara kita umur udah keburu tua. Yang tersedia cuman itu. Dan akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Keluarga berantakan. Saya gak ngerti kenapa Ahab menikah sama Jezebel. Mungkin karena ketersediaan, ya cuman ada itu. Kenapa Yoram nikah sama Atalia, anaknya Ahab? Karena Yosafat aliansi sama Ahab. Ya gak ada pilihan lain. Ini aliansi. Aliansi bagaimana? Nikahin anaknya supaya jadi satu. Karena keterbatasan keputusan-keputusan salah diambil. Ya cuman ada dia yang suka sama saya, pastor. Ya misalnya. Saya udah keburu tua, siapa lagi yang mau sama saya? Tuhan tuh bisa berbuat banyak hal. Tinggal dia lagi. Ya udahlah, beda agama gak apa-apa dah. Nanti saya juga injilin dia. No. Jangan karena keterbatasan availability sisa itu. Ya udah, itu. Ya cuman ada pelayanan ini. Ya udah lakuin aja. Padahal mungkin panggilan lain. Berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan buka jalan. Jangan mengambil keputusan-keputusan konyol hanya karena ada keterbatasan. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Aduh, saya gak suka nih bisnis sama dia. Saya tahu dia orang tuh gak benar. Nanti jangan-jangan dia gini, dia gitu. Tapi saya butuh Tuhan. Cuman ada dia, ya udah dia jalanin dulu. Jangan kayak gitu. Belajar dari sini. Ada hal-hal yang mengikuti keputusan yang saudara harus perhatikan baik-baik. Satunya tadi yang barusan ini. Soal ketersediaan. Ada juga yang lain, input. Karena input yang jelek, Ahazia ngelakuin macam-macam. Perhatikan input. Apa yang kamu input tiap hari. Kalau inputmu busuk, keputusan-keputusanmu juga busuk. Cara pikir juga. Ya, makanya harus baca firman Tuhan. Makanya harus diubahkan. Saudara, kita harus alami transformasi. Supaya berubah cara pikirnya. Karena cara pikir akan menghasilkan keputusan. Gue bingung kenapa sih lu ngelakuin itu. Ya karena itu juga gitu ya sama orang ya. Kenapa sih kamu ngelakuin itu? Ya gue pikir bisnis begini. Ya saya pikir ya pacaran ya begini. Kumpul kebo. Karena cara pikir, keputusan semua menjadi salah. Value juga mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Nilai apa yang kamu taruh kepada sesuatu, keputusanmu akan mengikuti. Misalkan, saya lagi nabung, saudara. Duit udah gak banyak nih bulan ini. Ya, saya menaruh value yang penting terhadap uang. Karena memang sudah tidak banyak. Karena saya menaruh value yang besar ke situ. Saya sekarang harus pergi ke satu tempat. Saya naik taksi apa naik Gojek, saudara? Siapa sih naik Gojek? Karena value-nya lebih besar di uang. Tapi kalau saya pikir, ya uang bisa dicari dah. Yang penting saya aman, kalau naik motor ketabrak bisa mati. Saya value keselamatan lebih. Saya pasti naik taksi daripada naik Gojek. Ya, value menentukan keputusan kita. Kalau benar kita kasih value yang tinggi buat Tuhan, saudara, pasti kita melayani. Pasti kita kasih waktu. Pasti kita korban buat Tuhan. Pertanyaannya, saudara kasih nilai kepada Tuhan seberapa besar? Kalau saudara kasih nilai kepada Tuhan kecil, ya sudah pasti Tuhan ada di prioritas ketiga. Saudara akan ambil keputusan buat yang lain dulu. Baru keputusan untuk melayani atau berdoa atau menyembah atau belajar firman Tuhan.
terhadap Alkitab ini, saudara. Saudara kasih value seberapa besar? Saudara mungkin bisa gampang ngomong, Alkitab itu apa sih? Oh, surat cintanya Tuhan. Benarkah surat cintamu? Benarkah kamu pegang tiap hari? Value-nya lebih besar mana? Firman Tuhan atau yang lain? Saudara tahu, ini tuh guidebook, manual kehidupan. Gak ada ini, kamu nyemplung ke neraka, ke api. Gak ada ini, kehidupanmu, perjalananmu di babak belur, digebukin sama iblis, saudara. Ini berharga banget. Tapi pastor gak ngerti. Ya, minta doa. Pasti akan dibuat ngerti. Ya, apalagi saudara, yang mempengaruhi keputusan kita, itu perasaan. Jangan karena perasaan kita buru-buru mengambil keputusan. Saudara, kita harus ingat. Ya, tunggu, tidur dulu. Ada sesuatu, tidur dulu, calm dulu. Orang punya beda-beda waktu sampai dia calm dan dia bisa tidak terpengaruh perasaan. Ya. Karena itu saudara, yang paling penting apa? Kita harus jaga hati kita. Perasaan, emosi boleh meluap, input boleh salah. Ya, segala macam ngaco tuh saudara. Tapi kalau hati kita jaga, maka saya percaya bisikan Roh Kudus gampang kedengaran di sini. Segala keputusan-keputusan yang muncul di pikiran yang akan mencelakakan kita, gampang dikasih tahu sama Roh Kudus. Itu salah. Itu salah. Yang ini yang kamu lakukan. Jaga hati kita. Sehingga kita gak bisa dipengaruhi sama ajaran-ajaran sesat. Amin, saudara. Belajar dengar Tuhan. Ahazia dengernya perintah yang salah, nasihat yang salah. Kita orang Kristen harus belajar dengar nasihat Tuhan. Harus belajar dengar Tuhan. Satu hari saudara, ada anak muda yang tanya ke saya, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Kok Randy kok bisa sih setiap minggu khotbah, Bible study, waktunya cukup apa? Gitu ya. Saya gak banggain diri saya, saudara. Tapi saya belajar dengar Tuhan. Tuhan, saya harus bagiin apa? Saya harus ngomong apa? Apa sih rahasianya? Waktu itu saya ditanya. Rahasianya gampang. Ya, buat bisa dengar suara Tuhan, cuma perlu dekat sama dia. Kita gak bisa dengar karena kita gak dekat. Benar? Kita gak bisa dengar karena kita di dalam kamar kita sendiri. Di kamar kita ngapain? Ya suka-suka. Ngelakuin hobi kita kek. Ngelakuin perkara kita gitu. Kita gak izinin Tuhan masuk. Ya, gimana cara dengar suara Tuhan? Deket sama Tuhan. Gimana cara kenalin suara Tuhan? Banyak suara kan? Ya, deket sama dia. Banyak berdoa, banyak menyembah. Tuhan ngomong apa? Wah, ini kayak dari Tuhan. Saya harus uji. Oh, ternyata bukan dari Tuhan. Ini dari siapa? Oh, ini dari Tuhan lagi kah? Saya harus uji. Lama-lama kenal. Saudara. Saudara yang udah suami istri, kalau saudara ditutup matanya, istrimu bilang, "Pi," saudara tahu gak itu istrimu? Saudara tahu. Karena saudara kenal sama dia. Cara dengar suara Tuhan gimana? Harus kenal sama dia. Gimana cara kenal Tuhan? Harus baca ini. Gimana bisa baca ini? Harus luangkan waktu. Harus berdoa sama Tuhan. Baru saudara bisa dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu ngomong, kita aja yang gak dengar. Ya, Tuhan itu berbicara lewat Alkitab. Tuhan juga berbicara lewat pengkhotbah yang diurapi. Tuhan berbicara lewat komunitas, komsel, orang-orang di kiri kanan di gereja. Tuhan bicara lewat itu. Tuhan bicara lewat impression, tiba-tiba muncul di dalam hati. Saya kayak mau nolong orang ini. Saya kayak punya ide ini. Saya kayak pengen berdoa. Suara Tuhan, impression. Tuhan berbicara lewat kesakitan juga. Kalau saudara mengalami pergumulan, mengalami masalah, Tuhan sedang berbicara lewat masalah. Saya sedang mau bentuk kamu. Karena di masa depan saya udah siapkan sesuatu yang kamu gak bakal pikir deh. Tapi saya izinkan masalah terjadi. Supaya membentuk kamu level up, ada sesuatu yang Tuhan mau warisin, kamu sanggup menahan bebannya. Tuhan berbicara lewat kesakitan. Jangan sangka ini iblis. Ya mungkin iblis cobain saudara. Tapi kadang-kadang kesakitan itu terjadi karena ulah kita yang bodoh. Tapi Tuhan pakai kesakitan untuk dia bicara saudara. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Kamu pasti diajarin sesuatu di dalam kesakitan. Makanya belajar di dalam kesakitan.
belajar sesuatu di dalam kesakitan. Itu suara Tuhan. Ya, Tuhan bisa didengar dari mana lagi? Waktu saudara berdoa dan dia diam aja. Itu Tuhan sebenarnya ngomong. Ya, kamu besar, kamu sudah dewasa, kamu sudah jalan segitu lama sama aku. Kalau saya diam, ya artinya gak ada yang masalah. Kadang-kadang begitu aja saudara, simpelnya. Tuhan, boleh gak ya saya gini gitu. Sudah diuji sama firman Tuhan. Hati juga benar, saudara. Tuhan diam aja. Tuhan pengen uji iman. Kamu berani gak melangkah dengan iman? Iman itu kan gak melihat. Ya, gak usah mendengar. Iman itu melangkah. Kamu berani gak kayak begitu? Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat kesunyian. Dia tidak berbicara apa-apa. Artinya mungkin saudara tahu, this is fine. Atau karena Tuhan diem, makanya saudara gak tenang. Saudara teliti lagi, apakah keputusan ini benar-benar memuliakan Tuhan. Akhirnya saudara kadang-kadang tahu sendiri, ini salah dah. Tuhan sebenarnya berbicara dan membimbing kita. Ya, dan Tuhan juga berbicara lewat acara-acara gereja, saudara. Tuhan pakai gerejanya di zaman sekarang. Lewat acara-acara gereja, saudara. Saudara yang tahu Kids Crusade terjadi kemarin di CK7, di GBPRC. Kalau saudara kelewatan itu, atau mungkin saudara dari gereja lain, saudara coba nonton rerunnya. Berapa banyak anak diurapi, luar biasa. Ya, saya ngiri saudara, anak saya belum 7 tahun. Kalau anak saya udah 7 tahun, saya akan cemplungin ke dalam situ. Saya perlu dia diurapi oleh Tuhan. Tuhan berbicara lewat church event, lewat program-program gereja. Jangan anggap program gereja hanya program. Program itu adalah sarana Tuhan turunkan, buka sorga, kasih berkatnya, kasih ajarannya, kasih kata-katanya, semua lewat program-program gereja. Makanya Tuhan masih pakai gereja. Buktinya apa? Gereja gak hancur waktu pandemi. Kenapa? Karena Tuhan masih butuh program-program gereja. Gereja adalah alatnya Tuhan. Gereja adalah partnernya Tuhan. Karena itu mari kita juga jangan lupa untuk membangun gereja, ya saudara. Inilah firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Semoga kita belajar banyak dan saudara diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman ini. Kami rindu Tuhan untuk selalu bisa mengerti firman-Mu. Berkati pembelajaran kami untuk yang selanjutnya. Biar kami dapatkan sesuatu yang ajaib Tuhan seperti hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.